Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir struktur data. Izin perkenalan diri, nama saya Faisal Yuti Wardana dengan NIM 23000183330 dan dengan rekan tim saya Brilliant Toro dengan NIM 23000183332. Baik, langsung aja masuk ke programnya. Di sini kita untuk library-nya ada iostream, fstream, vector, gww, stack, string, iomanip, ctime. Kenapa saya menggunakan library ini? Karena untuk mempermudah codingan yang ada di sini. Untuk fstream sendiri untuk operasi file atau menulis data ke file txt. Untuk vector itu untuk menyimpan koleksi data dinamis di daftar KTP nanti. Untuk vektor untuk menampilkan dan memproses pembeli dalam urutan first in first out. Dan stack itu untuk menyimpan data dan mengelola barang dalam gudang menggunakan prinsip last in first out. Untuk string itu untuk menggunakan manipulasi data teks, dan iomanip itu untuk manipulasi format tampilan meskipun tidak digunakan langsung di kode ini. Dan yang untuk ctime itu library untuk menambahkan lifetime untuk menangin waktu. Jadi itu gunanya untuk si tabel pembeli nanti. Baik, untuk fungsi pertama itu kita buat struct KTP-nya dulu untuk menyimpan data KTP, nama, nick, alamat, seperti itu. Untuk yang kedua ini struct item, untuk menyimpan data item, kayak kode dan tanggal masuk barang. Dan untuk struct selanjutnya itu struct pembeli, untuk menyimpan data pembeli. Setelah itu kita deklarasi variabel dulu. Itu ada vektor KTP, daftar KTP itu untuk daftar KTP yang sudah tercatat. Dan stack itu untuk stack item ini untuk stack untuk menyimpan barang yang last in first out itu, dan QW ini untuk membeli first in first out. Baik, untuk fungsi yang selanjutnya itu void entry KTP itu untuk data KTP ke dalam sistem dan file. Di sini saya membuat pengulangan menjadi 2 kali karena saya mengerjakan proyek ini hanya untuk 2 orang. Jadi yang akan muncul di file teksnya nanti hanya ada 2. Baik, untuk selanjutnya itu file close ini untuk menutup file, karena file teksnya hanya untuk entry KTP ini saja, maka tadi itu hanya 2 yang akan muncul jika diinputin. Terus fungsi selanjutnya itu ada fungsi cetak KTP yang sudah tercatat, seperti di sini. Langsung saja. Selanjutnya untuk void entry item ini untuk fungsi untuk entry item baru ke dalam gudang menggunakan stack. Di sini saya menggunakan 5 karena barang yang akan masuk itu hanya ada 5 sesuai yang ada pada soal. Default gudang dan push ini item ini untuk menambahkan file ke dalam stack atau gudangnya sendiri. Baik, untuk selanjutnya untuk fungsi void catat pembeli ini untuk mencatat pembeli yang membeli barang. Seperti ini. Dan di void catat pembeli ini, karena kita menggunakan library ctime, maka pembeli barang waktu kedatangan itu akan tercatat pada saat diinputkan. Terus fungsi selanjutnya itu fungsi untuk mencetak daftar pembeli yang telah tercatat, yaitu ada void cetak daftar pembeli. Nah, untuk line ini itu untuk menyalin QW di first in first out pembeli itu ke queue sementara. Dan kita buat perkondisian if time QW empty, jika seperti itu tidak ada pembeli tercatat, maka akan ke return balik semula. Dan while tidak sama time QW empty itu untuk mengambil pembeli pertama dalam QW dan menghapus pembeli yang telah diproses. Lebih jelasnya nanti akan di runningan programnya. Dan di sini juga kita buat untuk menampilkan informasi pembeli dan informasi waktu kedatangan pembeli.
Baik, untuk void jual item ini fungsi untuk melakukan transaksi jual item. Jika di sini fungsi ini memeriksa apakah pembeli atau barang. Jika tidak, pembeli atau barang keluar dari fungsi karena ada return. Pembeli Vivo pembeli.front ini untuk mengambil pembeli pertama dalam QW. Vivo pembeli.pop ini menghapus pembeli yang telah diproses. Mungkin yang sudah dicetak nanti. Item sama dengan live gudang ini .top mengambil item terakhir dari stock atau dari gudang. Jadi dengan kata lain, pembeli pertama itu yang akan dilayani dan mengambil barang yang ada di gudang. Dan Livo gudang.pop ini menghapus item dari stock yang sudah dibeli pembelinya tadi. Di sini ada informasi transaksi dan di sini juga ada menampilkan waktu kedatangan pembeli. Jadi ntar kedatangan pembelinya tercatat di tampilan. Untuk fungsi selanjutnya itu untuk mencetak daftar item yang ada di gudang. Di sini ada stak item, tem Livo gudang ini menyalin stak Livo gudang ke stak sementara. Seperti yang di atas tadi. Ke stak sementara. Kurang lebih sama seperti fungsi di atas. Terus untuk fungsi utamanya itu untuk menampilkan menu dan menjalankan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Sini ada tampilan inputan, entry data KTP, cetak data KTP, entry data item, catat pembeli, jual item, cetak daftar barang di gudang, dan cetak daftar pembeli. Dan diberi precondition pilihan, kalau pilihannya itu 7, maka ulangi menu hingga pilihan keluar. Itu saja penjelasan kode ini dari saya, dan untuk runningan programnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Saif Brillantoro. Kepada Saif, saya persilahkan. Baik, di sini saya Saif yang akan melanjutkan dari teman saya tadi. Di sini saya akan merunning dari program yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Faisal. Mari kita running. Baik, yang pertama di sini kita adalah admin sign in. Admin sign in di sini adalah sebagai saya dan teman saya tadi, Faisal. Baik, yang pertama saya di sini akan memasukkan nama saya, Saif. Lalu NIK akan saya isikan dengan NIM saya, 18332. Lalu alamat saya. Lalu untuk masukkan nama yang kedua adalah nama teman saya, yaitu Faisal. Lalu untuk NIK-nya adalah NIM dari Faisal. Lalu alamat Faisal sendiri. Baik, di sini adminnya sudah terinput semua, yaitu di sini ada nama Saif dan Faisal sudah terinput semua. Lalu kita melanjutkan di inputan kedua, yaitu entry item barang. Di sini kita akan entry item sebanyak 5 item. Kenapa 5 item? Karena di soal sudah terpampang minimal 5 item. Jadi di sini saya menembak langsung berjumlah 5 item. Baik, di sini yang mohon maaf kita pause sebentar, terkendala azan. Baik, di sini akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu kita akan memasukkan entry item barangnya. Yang pertama adalah masukkan kode item barang tersebut. Kita masukkan B01, lalu tanggal masuk item itu ke gudang itu tanggal berapa dan tahun berapa, kita masukkan 2020 misal segini. Lalu kita lanjutkan sampai menginputkan 5 item, kita akan seperti itu terus. Yang 2 11, kita lanjutkan ke 3. Lalu di sini adalah item terakhir yaitu B05. Kita sudah selesai menginputkan semuanya, lalu
kita di sini bisa mengecek barangnya dengan menginputkan nomor 5. Kita cek. Di sini sudah terlihat semua itemnya sudah terpampang dan tersimpan. Lalu kita melanjutkan kita akan mencatat pembelinya akan siapa aja. Kita masukkan di sini akan menjadi 2 pembeli. Karena di soal juga sudah tertuliskan minimal kita harus menuliskan 2 sampai 3 pembeli saja. Di sini saya menuliskan 2 pembeli saja. Kita enter nama pembeli di sini kita masukkan Dimas, misal kita asalkan untuk NIK-nya. Nama lalu alamat misal kita ada di Jakarta. Masukkan kode itemnya di sini, masukkan kode item yaitu kode item yang akan dibeli oleh pembeli tersebut. Misal di sini kita memasukkan kode item B02 untuk Dimas. Lalu kita memasukkan nama pembeli kedua yaitu misal Indra. Kita NIK asal juga, alamat kita misal ya. Lalu kode item untuk Rindra yang akan dibeli oleh Rindra yaitu misal B04. B04, oke, kita enter. Baik. Di sini kita juga akan bisa melihat daftar pembelinya siapa aja. Kita lihat dengan inputan nomor 6, kita enter. Ya, di sini kita bisa melihat 2 pembeli yaitu nama pembeli Dimas, NIK pembelinya, alamat pembeli, dan kode item yang dibeli apa. Kita juga akan terlihat jelas waktu kedatangan Dimas ke toko itu jam berapa dan tanggal berapa. Di sini kita melihat ada 2005, 0106, 18, 18, 24 yaitu waktu saat ini, karena ini mengambil waktu real time saat kita menginputkan data tersebut. Lalu jika kita mengeklik jual item barang, di sini akan yang dijual yaitu item yang dibeli oleh Dimas terlebih dahulu yaitu item B02. Kita cek lagi dengan 5. Ya, di sini sudah hilang. Lalu kita 4 lagi. 4 lagi di sini Rindra akan membeli B04. Kita enter. Maksudnya kita akan mengecek lagi barangnya. Ya, B04-nya sudah hilang di sini ya. Baik, sekiranya itu segitu saja dari kelompok saya. Saya mewakili teman saya Faisal Yudi Wardana dan saya sendiri Saif Briliantoro mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.